melamun melihat keluar jendela, lebih tepatnya menatap hamparan lautan yang membentang luas di sepanjang perjalanannya. Kita sudah sampai, Tuan. Ucap sekretarisnya membuat Taeyong tersadar dari lamunannya. Pria tampan itu pun keluar dari mobilnya. Taeyong menarik nafas dalam-dalam. Sudah lama sekali dia tidak mendatangi tempat ini. Awalnya Taeyong ingin menjual villa ini, tapi karena villa ini adalah villa kesukaan ibunya, Taeyong memasuki salah satu kamar yang ada di villa itu, membuka jendelanya dan terasa saat dibuka karena sudah lama tak tersentuh. Tuan, apa Anda perlu sesuatu? Taeyong menoleh sekretarisnya yang berdiri di ambang pintu. Tidak, Wes. Baiklah, kau istirahatlah, ucap Taeyong. Permisi, sekretarisnya. Taeyong masih betah menatap pemandangan laut yang indah. Beberapa kilometer jauh dari villa Taeyong, seorang anak laki-laki juga, Yuno menatap langit senja yang sangat indah. Apa sekarang sedang apa ya, batinnya, lalu melihat ke arah toples kaca. Ayahmu pasti sedang mencarimu, gumam Yuno menatap ikan kecil yang juga sedang menghadap ke arahnya. Kalau begitu besok aku akan mengembalikanmu ke laut. Setelah berkata seperti itu, ikan kecil itu tampak berenang memutar seolah senang dengan ucapan Yuno. Yuno menoleh, belum Mama, ini sekarang aku mau mandi. Ian tersenyum, baiklah mandi sekarang dan siap-siap makan malam. Henry Ajusi katanya juga akan datang. Selesai mandi, Yuno melangkah menuju ke dapur. Setibanya di ambang pintu, dia mendengar suara tawa yang sudah pasti. Yuno pun melihat ibunya sedang tertawa bersama seorang pria tinggi yang sedang. Yuno menatap pemandangan itu. Boleh dia berharap jika pria itu adalah ayahnya. Jujur selama ini dia belum pernah melihat ayah dan ibunya romantis. Dan laki-laki itu meluncurkan langkahnya mendekati ke arah meja makan. Henry melepaskan pelukannya begitu menyadari kehadiran Yuno. Hai Yuno, bagaimana sekolahmu hari ini? Tanya Henry menghampiri anak itu dan duduk di sampingnya. Menyenangkan, Ajusi. Kukira Ajusi masih di Seoul. Iya, besok Ajusi ada rapat penting di sini. Oh ya, Ajusi punya hadiah untukmu. Henry mengangguk dan mengambil sebuah tas berukuran sedang di sofa ruang tamu Yen. Yuno langsung membuka tas tersebut dan kagum melihat isinya. Kau suka? Suka, goman. Ibumu bilang Nono mendapat nilai bagus saat tugas menggambar, jadi ini sebagai hadiah untukmu. Yuno mengangguk mantap. Nih, gomawo Ajusi. Aku akan menggambar yang lebih bagus lagi. Anak pintar. Henry mengajak gamas rambut Yuno. Ian datang dan meletakkan makanan di atas meja. Kaja, kita makan sekarang. Oma sudah memasak makanan kesukaan Nono. Senyuman itu pelan memudar saat kembali bayangan ayahnya muncul di kepalanya. Apa sekarang? Apa sudah makan? Saat jam istirahat, Yuno dan teman-temannya bermain sepak bola di halaman sekolah. Tawa dan teriakan anak-anak TK itu saling bersautan. Jeno lalu menendang bola itu cukup keras hingga bola itu melambung tinggi menuju keluar gerbang sekolah. Kita harus cepat mengambilnya sebelum guru tahu. Jeno, kau yang mengambilnya, itu kan karena tendanganmu. Kami akan menemanimu ke depan sekolah. Mendengar itu, Jeno pun mengangguk setuju. Kelima anak laki-laki itu pun termasuk Yuno. Sesampainya di depan sekolah, ternyata gerbangnya tidak dikunci. Jeno pun membuka gerbangnya dan melangkah keluar untuk mengambil bolanya yang berada di seberang jalanan. Karena Jeno mengira jalanan sepi, jadi anak itu tidak melihat kanan kiri terlebih dahulu. Suara klakson mobil terdengar. Teriak Yuno dan teman-teman yang lain bersamaan. Suara mobil berdecik menggegarkan telinga. Kenapa kau, seru sedang pria dengan kesal sekaligus kaget. Kepalanya hampir membentur kursi di depan.
Maaf Tuhan, di depan ada anak kecil yang tiba-tiba menyeberang, tapi syukurlah aku langsung ambil rem tepat waktu. Baik, pria yang mengambilkan mobil itu pun turun dari mobil dan menghampiri Jinu yang masih mematung di tempatnya. Kuncana, tanya pria itu. Jinu hanya menggeleng pelan. Lain kali kalau mau menyeberang kau harus melihat kanan kiri dulu. Maafkan aku aja sih. Ingat pesanku, sedang apa kau di sini? Bukankah kau harus berada di sekolah? Tadi saat bermain bola aku menendang terlalu jauh hingga keluar gerbang, jadi aku mengambilnya keluar dan tidak memperhatikan jalan. Pria itu lalu menoleh ke arah seberang jalan dan melihat bola itu. Dia pun berdiri dan mengambilkan bola itu untuk Jinu. Pria yang masih di dalam mobil melihat sekretarisnya. Ini bolanya, ingat pesanku tadi, oke? Terima kasih, sama-sama. Sekarang kembali masuk ke dalam sekolah. Jinu mengangguk dan langsung berlari kecil memasuki kembali gerbang sekolahnya. Gue mau aja sih. Jinu menatap mobil bagus di depan sekolahnya yang mulai melaju. Entah kenapa dia jadi kembali mengingat sosok ayahnya yang juga memiliki mobil bagus seperti itu. Yuno aja, kenapa kau malah melamun? Yuno tersadar dan langsung mengikuti ajakan temannya kembali. Semua tampak terkejut dan terkaget-kaget dengan kehadiran Tuan Kim, terutama Henry yang juga ada di sana mewakili ayahnya. Pria sedikit merasa khawatir dengan keberadaan Taeyong di sini. Dia takut Taeyong akan menemukan keberadaan Yen dan Yuno. Tapi selama Henry diam dan menjauh darinya, Taeyong tidak akan tahu di mana Yen. Taeyong tak heran jika melihat kehadiran Henry di sini karena ayahnya memiliki saham juga. Lagi-lagi pria itu bertingkah seperti menghindarinya. Bahkan Henry tidak berani melihat ke arah Taeyong. Halo Tuan Kim Taeyong. Tiba-tiba seorang pria parubaya menyapanya. Perkenalkan, nama aku Sim Jung Yong. Aku dulu adalah teman dekat mendiang ayahmu. Ninja senang bertemu denganmu. Aku tidak menyangka Kim Yong Wan memiliki putra yang sangat tampan dan luar biasa hebat. Tidak Tuan, saya juga masih banyak belajar. Kau benar-benar mirip ayahmu. Tidak sombong dan selalu merendah seperti ini. Bagus, saya akan memberitahu alamatnya nanti. Sekarang kaca kita ke ruang rapat. Sebentar lagi rapatnya dimulai. Taeyong hanya mengangguk dan mengikuti langkah. Selesai rapat, Taeyong langsung melangkah panjang. Henry menghentikan langkahnya. Dia mengenali suara yang memanggil namanya. Taeyong berdiri di depan Henry menatap dia dekat. Pertanyaanku masih sama, di mana Yen dan Yunung? Aku yakin kau tahu sesuatu. Sudah berapa kali kau bilang? Taeyong terdiam. Henry masih belum mau mengaku. Entah cara apa yang harus dia lakukan agar Henry mau buka mulut. Henry lalu menepuk bahu Taeyong. Sebaiknya kau berhenti mencari mereka. Biarkan mereka hidup dengan tenang. Mungkin saja sekarang mereka sudah berbahagia bersama orang yang bisa melindungi mereka. Setelah mengucapkan itu, Henry tersenyum manis pada Taeyong sebelum masuk ke dalam mobilnya. Taeyong menatap mobil Henry yang menyala dan mulai melaju. Kebahagiaanku ada pada Yuno. Sebelum aku bertemu dengannya, aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Seperti janjinya di pagi, Taeyong memenuhi undangan Tuan Shin datang ke sela restoran. Sudah 10 menit berlalu, Taeyong menunggu, namun dia belum melihat Tuan Shin muncul. Taeyong sebenarnya paling tidak suka menunggu. Dia akan bersabar 15 menit lagi. Tuan Kim Taeyong, suara lembut seorang wanita terdengar. Taeyong langsung menoleh dan mendapati seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Tuan Kim Taeyong, suara lembut. Taeyong langsung menoleh dan mendapati ternyata benar ini Anda. Saya adalah putri dari Tuan Sim yang membuat janji dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Shin Yuna. Maaf ayah saya tidak bisa datang karena tiba-tiba sakit, jadi yang menggantikannya datang ke sini. Oh seperti itu, baiklah kalau begitu saya akan pulang. Chef Taeyong bersiap beranjak dari tempat duduknya. Taeyong menatap gadis itu bingung. Saya sudah datang ke sini. Ayahku juga sudah memesan makanan dan meja.
Sebaiknya kita nikmati dulu hidangan yang dipesan. Dan berdekatan dengan itu, para pelayan datang dan banyak hidangan di tangan mereka. Karena kebetulan Taeyong juga belum makan, jadi dia menerima saran Yuna. Yuna tersenyum tipis. Ternyata ayahnya tidak bohong. Pria itu sangat tampan, tidak percuma ayahnya menyusun rencana agar dia bisa lebih dekat. Ayahku bilang dia baru pertama kali bertemu denganmu, dan langsung teringat dengan ayah. Nih, saya pertama kali hadir di rapat para pemegang saham kemarin, jadi banyak yang baru. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan kembali ke Seoul. Yuna mengangguk paham. Kau benar-benar tipe pria pekerja keras. Saya heran ayahku sangat kagum padamu. Naniu, aku hanya masih belajar. Ayahmu juga orang yang hebat. Yuna tersenyum tipis memperhatikan wajah Taeyong. Ia sangat mempesona. Gadis itu lalu mendekat ke samping Taeyong dan mengelus bahu pria itu dengan gerakan aneh. Namun Taeyong juga paham. Taeyong, siapa? Boleh aku ingin mengenalmu lebih jauh? Taeyong menghentikan kunyahannya dan mengangkat pandangannya. Dia menatap Yuna. Yuna mengaku penuh arti lalu berbisik di telinga Taeyong. Taeyong mendorong Yuna pelan membuat mereka gadis itu secara sukarela. Namun untunglah Taeyong tidak mudah terpancing. Dia hanya akan bermain-main ringan sebentar. Yuna tersenyum menatap Taeyong. Dia lalu perlahan turun. Taeyong mengusap rambut Yuna dengan lembut sambil sekali menekannya sedikit. Yuna tersenyum mendengar pujian Taeyong. Taeyong menutup matanya merasakan sementara Taeyong. Tidak hanya itu, kalian paham apa yang dilakukan tangan pria jika berhadapan dengan gadis cantik. Yuna membuka sedikit matanya melihat wajah tampan yang menempel di wajahnya. Mulai sekarang Yuna bersumpah. Taeyong membuka matanya, setelah itu terlepas keningnya sedikit mengkerut melihat sosok Yen di depannya. Taeyong berkali-kali mengerjapkan matanya. Taeyong sih, kau kenapa? Yuna menatap aneh wajah pria itu. Yen, ucap Taeyong tanpa sadar. Yen, siapa itu? Ini aku, Yuna. Gadis itu mengguncangkan bahu Taeyong hingga pria itu akhirnya tersadar dan sosok Yen menghilang dari hadapannya. Taeyong menggeleng pelan. Kencana. Taeyong lalu buru-buru mengencingkan kemejanya, sementara Yuna menatap Taeyong bingung. Baru segera pulang, gumam Taeyong. Taeyong sih, kau kenapa? Bukankah kita tadi sudah sepakat kau tidak ingin melanjutkannya? Taeyong tersenyum. Maaf Nanshin, aku sudah tua dan sudah memiliki seorang anak. Mendengar itu, mata Yuna melebar. Taeyong berdiri setelah memakai pakaiannya. Kau sudah paham kan, kita hanya one night stand? Untuk apa aku memberitahumu tentang kehidupan pribadiku? Lagi pula kau yang merayuku, bukan aku yang Mata Yuna melebar sempurna. Masih tak percaya, dia tidak menyangka. Sepulang sekolah, seperti biasa, Yuna bermain di pantai bersama teman-temannya. Kebetulan air laut sedang surut dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mencari berbagai hewan laut yang bisa mereka temukan. Yuno, lihat apa yang kutemukan. Salah satu temannya bernama Kevin berlari menghampiri Yuno. Wow, bintang laut biru, seru Yuno. Di sana aku juga melihat banyak ikan kecil terperangkap di batu karang. Jenja, ayo kita ke sana. Yuno bersemangat. Mereka pun melangkah menuju ke tempat. Taeyong duduk di mobilnya sembari melihat keluar jendela menatap hamparan lautan di sepanjang jalan yang mobilnya lalui. Sekarang dia menuju ke bandara. Pantainya sangat indah, Tuhan. Anda tidak ingin berhenti dan bersantai sebentar? Kapan lagi Anda bisa menemukan pantai seindah ini di Seoul? Taeyongnya diam, tidak menanggapi ucapan sekretarisnya. Sekretaris Lee menghela nafas panjang. Dia tahu pikiran bosnya ini masih terpaku. Taeyong melihat banyak anak-anak kecil sedang bermain di pantai saat air laut sedang surut. Dia jadi teringat dengan Yuno. Anak laki-laki itu bersamanya. Pasti Yuno sangat senang diajak ke sini dan mencari ikan-ikan kecil yang terperangkap. Berhenti sebentar, sekretaris Lee, ucap Taeyong tiba-tiba. Sekretaris Lee pun menepikan mobilnya. Anda berubah pikiran. Setelah kupikirkan, saranmu tadi tidak buruk. Mata Yuno berbinar saat melihat ikan-ikan kecil di sudut bebatuan.
Wah, banyak sekali, warnanya juga bagus. Yuna biasanya akan mengambil ikan kecil itu dan menaruhnya dalam toples. Setelah itu aku melihat ikan itu. Yuna, di sini ada banyak, panggil temannya. Yuna langsung menghampiri temannya itu. Aku mencari ikan warna-warni. Tadi kulihat ada, tapi dia lari dan bersembunyi di bawah karang sana. Yuna pun mendekati karang itu dan mulai mencari ikan incarannya. Ini kan, komannya mengambil botol bekas banana mil berisi kertas di dalamnya yang Yuna lempar beberapa hari lalu. Wajah Yuna merenggut sedih saat melihat teringat dengan ayahnya. Ternyata yang di kantor itu bohong. Kukira suratku ini akan sampai pada apa, tapi kenyataannya maksud aku di karang. Yuna merasa seperti ada yang manggil nama kecilnya, tapi teman-temannya tidak ada yang tahu nama panggilannya. Itu hanya ibu, ayah, dan Hendra Ajusi yang tahu namanya. Suara itu kembali mendengar. Mata Yuna menoleh di ke belakang. Saat melihat siapa sesuatu yang memanggilnya, mata Yuna melebar 2 kali lipat.